Halo teman-teman, kembali lagi bersama Daily Film dalam ulas alur cerita film yang berjudul Taktirandas 2021. Jika Amerika memiliki Chris Kyle sebagai sniper paling mematikan dan Finlandia memiliki Simo Häyhä sebagai sniper terhebat sepanjang masa, dari negara Iran juga memiliki seorang sniper paling ditakuti selama perang Irak-Iran. Dia bernama Abdul Rasul Sarin, seorang sniper muslim yang dalam beberapa sumber mengklaim dia telah membunuh 700 orang dengan Dragunov sniper rifle-nya selama pertempuran. Sebelum lanjut, perlu saya ingatkan, video ini berisi spoiler. Jadi sangat disarankan untuk menonton filmnya secara utuh agar mendapatkan pengalaman menonton film yang jauh lebih baik. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja ini dia Taktirandas 2021. Film dibuka dengan memperlihatkan iringan tentara Irak yang sedang membawa dua orang tawanan perang di mana keduanya merupakan kakak beradik. Di tengah perjalanan mereka berhenti dan sepertinya hendak melepaskan dua tawanan tersebut. Namun ternyata di antara mereka berdua hanya diperbolehkan satu orang yang akan dibebaskan. Sang kakak yang bernama Hussein akhirnya merelakan dirinya yang akan tetap ditawan agar adiknya bisa dibebaskan. Namun ketika hendak pergi, adiknya malah ditembak oleh salah seorang tentara yang membuatnya tewas seketika. Di saat Hussein juga akan ditembak, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan tembakan sniper yang menghabisi mereka satu persatu. عليه هو بالذات ما حد يسولف لأن ما يدرون عنا شيء. Komandan tentara Irak itu juga tidak luput dari hantaman timah panas sang sniper. Melihat semua rekannya tewas, salah satu pimpinan mereka yang bernama Abdul Qadir mengangkat tangan tanda menyerah. Dan sang sniper tidak menembaknya, lalu dia pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya di markas tentara Irak, Abdul Qadir melaporkan kejadian tadi kepada atasannya, yang mana pasukannya dibantai habis oleh seorang sniper yang tidak mereka ketahui. Mendengar laporan tersebut, para komandan tentara Irak mencari solusi untuk menghentikan sang sniper yang sangat berbahaya bagi pasukan mereka. Hingga akhirnya mereka memutuskan mendatangkan seorang tentara yang bernama Rashid. Dia adalah seorang tentara senior yang telah sering turun ke medan pertempuran dengan spesialis juga sebagai seorang sniper. Rashid didampingi dua anak buahnya yang juga merupakan sniper. Mereka akan ditugaskan untuk memburu sang sniper Iran yang sangat mematikan tersebut. Di hadapan para tentara Irak, Rashid memberitahu mereka bahwa sniper Iran tersebut bukanlah seorang sniper biasa. Dia mampu menghabisi banyak pasukan hanya dengan seorang diri. Selain itu, kecerdasannya membuatnya sangat sulit untuk dilumpuhkan. Dan ternyata Rashid telah mengetahui siapa sang sniper Iran tersebut, karena dia dulu pernah berhadapan langsung dengannya. Rashid kemudian memperkenalkan dua anak buahnya kepada para pasukan Irak. Rashid dengan bangga dan percaya diri bahwa anak buahnya tersebut mampu membunuh sang sniper Iran. Untuk membuktikan kemampuan dua anak buahnya itu, mereka berdua diminta untuk menunjukkan skillnya dengan menembak tawanan perang yang telah disiapkan. لا يبقون أحياء. Scene kemudian berpindah kepada pasukan Iran. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang pria tua yang sangat disegani yang bernama Ismail. Kemudian sang pimpinan pasukan Iran yang bernama Amir. Saat itu Amir menyampaikan kepada bawahannya untuk sebisa mungkin bertahan karena mengingat pasukan Iran yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Hal itulah yang membuatnya sangat khawatir, karena pasukan Irak yang jumlahnya jauh lebih banyak bisa kapan saja melancarkan serangan. Sementara itu, di dalam wilayah Irak tampak seorang pria dengan Dragunov sniper rifle-nya sedang mengintai dan mengawasi pergerakan pasukan Irak di perbatasan. Sniper itu bernama Zarin.
sang sniper Iran yang sangat mematikan dan dikenal sebagai seseorang yang sangat soleh. Saat itu dia dipanggil oleh komandannya untuk segera kembali. Di sisi lain, Rashid dan Abdul Qadir sedang menganalisis tentang kemungkinan posisi Zarin saat menghabisi pasukannya. Mereka juga lalu pergi menuju TKP untuk melihat secara langsung. Berdasarkan analisanya, Rashid sudah bisa menebak di mana saja tempat Zarin bersembunyi ketika menghabisi pasukannya. Kembali ke tentara Iran, tampak Zarin sedang mengajari sejumlah tentara tentang bagaimana menjadi seorang sniper. Tidak lama kemudian, Hussein datang dan meminta untuk diajarkan menjadi seorang sniper. Melihat semangatnya yang tinggi, akhirnya Zarin mengiyakan keinginannya. Siang berganti malam dan waktunya untuk mereka beristirahat. Saat Ismail hendak memberikan makanan kepada Hussein, Zarin langsung melarangnya. Dia berkata bahwa menjadi seorang sniper tidak boleh banyak makan karena akan menyebabkan fokusnya cepat pudar. Hussein juga dilarang tidur di atas ranjang dan dia disuruh tidur di atas tanah. Tujuannya agar Hussein terbiasa terbaring di tanah karena seorang sniper harus siap dan tetap fokus walaupun di tempat yang tidak memungkinkan. Sebelum tidur, Hussein melihat foto dirinya bersama adiknya. Dari raut wajahnya tampak kesedihan yang begitu dalam. Keesokan harinya, Hussein langsung dilatih oleh Zarin. Di sisi lain, Rashid sudah membuat sebuah rencana untuk menempatkan anak buahnya di perbatasan. Mereka akan mengintai di posisi yang diperkirakan akan dilewati Zarin, sehingga dengan begitu mereka akan dengan mudah membunuh Zarin. Sementara itu Zarin masih terus melatih Hussein. Ketika hendak minum, Zarin langsung melarangnya karena hal itu akan membuat fokusnya hilang. Zarin juga menyuruh Hussein untuk berpuasa, karena dengan berpuasa fungsi otak akan sinkron dengan naluri, sehingga dengan begitu sudah dipastikan tembakan tidak akan meleset. Setelah itu, Zarin mengajak Hussein untuk mengintai pergerakan musuh di perbatasan. Sesampainya di sana, tampak rombongan pasukan Irak yang tiba-tiba berhenti. Dari kejauhan, Zarin telah meninting dan siap melepas tembakan. Namun, saat dilihat lagi, ternyata para tentara Irak tersebut berhenti untuk melaksanakan sholat, sehingga Zarin mengurungkan niatnya untuk menarik batuk senapannya. Hal itu membuat Hussein terheran, karena menganggap telah menyia-nyiakan kesempatan emas untuk menghabisi para tentara Irak tersebut. Zarin lalu mengatakan kepadanya, bahwa walaupun mereka musuh, namun ketika sedang beribadah, maka mereka adalah teman. Dia juga menambahkan, ketika musuh dalam medan tempur, maka urusannya dengan manusia. Namun ketika beribadah, maka urusannya dengan Tuhan. Dan jika mengganggu orang yang sedang beribadah, maka sama saja seperti mengucapkan kata perang kepada Tuhan. Dan tidak mungkin manusia bisa melawan Tuhan. Mereka kemudian kembali dan melanjutkan latihan. Kali ini Hussein dilatih menembak. Beberapa tembakan dilepaskan namun tidak mengenai sasaran yang membuatnya sangat kesal. Dia juga marah kepada Zarin karena terus memberinya perintah. Hal itu juga membuat Zarin marah kepadanya. Zarin menyampaikan bahwa menjadi seorang sniper tidak boleh gagal dalam melakukan apapun. Sambil terus mengoceh, Hussein meminta Zarin untuk membuktikan kemampuannya dalam menembak. Melihat Hussein yang mudah menyerah dan berputus asa, membuat Zarin sangat kesal lalu pergi meninggalkannya begitu saja. Saat malam tiba, Zarin menanyakan keberadaan Hussein yang tak kunjung pulang. Ismail lalu menyampaikan bahwa Hussein pergi ke perbatasan. Mendengar itu, Zarin langsung menyusulnya, karena dia tahu Hussein sedang dalam bahaya. Dan benar saja, ternyata di tempat itu sudah ada dua sniper yang merupakan anak buahnya Rashid, sedang meninting Hussein dari kejauhan. Mereka sebenarnya mengintai Zarin, namun tidak sengaja melihat Hussein di sana. Salah satu sniper itu lalu menghampiri Hussein sambil menodongkan senapannya. Lalu tiba-tiba, timah panas Zarin berhasil mengenai sasaran. Zarin lalu menyuruh Hussein untuk membuat jebakan dengan memancing sniper musuh menembak ke arahnya. Kedua sniper yang diyakini Rashid bisa membunuh Zarin itu kini pulang tinggal nama. Kemarahan Rashid semakin memuncak. Dia kemudian memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan mendadak terhadap pasukan Iran. Kali ini, dia sendiri juga ikut turun tangan untuk membalaskan dendamnya kepada Zarin. Mereka segera pergi menuju garis depan medan pertempuran. Di sisi lain, tampak Hussein menghampiri Zarin untuk mengantarkannya makanan. Di situ tampak Zarin sedang menangis sambil mendengarkan rekaman dari anaknya. Hussein lalu meminta maaf atas sikapnya yang ceroboh kemarin.
dan tentu saja Zarin telah memaafkannya. Sambil memperlihatkan foto keluarganya, Zarin sedikit bercerita kepada Hussein, di mana dirinya harus pergi meninggalkan keluarganya untuk berperang membela negaranya. Sementara itu, Rashid telah mendekat ke arah pasukan Iran. Dia telah bersiaga di posisinya. Pasukan Iran tidak mengetahui jika mereka akan diserang. Lalu saat Ismail mengantarkan makanan untuk Hussein, tiba-tiba sebutir peluru menembus tubuhnya yang membuatnya tewas seketika. Tidak berhenti di situ, Rashid terus menembakkan timah panasnya yang membuat satu persatu pasukan Irak tewas seketika. Para pasukan yang panik segera menghubungi pusat komando. Mendengar Ismail telah tewas membuat mereka semua sangat sedih. Zarin langsung mengambil senapannya untuk mencari sniper musuh tersebut. Namun Amir melarangnya karena bisa saja ini adalah jebakan untuk memancing agar Zarin keluar. Amir tidak ingin kehilangan Zarin begitu saja karena dia merupakan harapan mereka di sini. Namun dengan tegas, Zarin mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang kuat, melainkan dia memasrahkan dirinya kepada Tuhan. Hidup dan matinya hanya ada dalam kekuasaan Tuhan. Dia tidak takut sedikit pun terhadap musuh. Mendengar ucapan tersebut, akhirnya dia diperbolehkan. Mereka lalu segera pergi menuju ke medan pertempuran. Karena posisi musuh yang tidak diketahui, akhirnya Zarin memutuskan akan berduel dengan sniper tersebut. Pasukan Iran diperintahkan untuk menghentikan tembakan agar Zarin bisa maju ke depan. Rashid yang sedari tadi telah mengintai melihat pergerakan Zarin. Dia kemudian berpindah tempat mencari posisi yang pas. Zarin juga sudah mengetahui keberadaan Rashid, langsung mencari posisi dengan berlindung di balik tank. Sekarang mereka saling berhadapan dan meninting satu sama lain. Saat berpapasan, mereka sama-sama teringat saat dulu juga pernah berduel. Namun, waktu itu Zarin tidak membunuh Rashid dan hanya menghilangkan jari telunjuknya saja. Dari kejadian masa lalu itu, Rashid tidak ingin kesalahannya kembali terulang. Akhirnya, Rashid lebih dulu menembakkan timah panasnya mengenai Zarin. Yakin bahwa Zarin telah tewas, Rashid lalu menyuruh pasukannya segera menyerang. Dengan puluhan tank dan kendaraan lapis baja lainnya, pasukan Irak melancarkan serangan dan berhasil memporak-porandakan pertahanan Iran. Di saat pertahanan Iran hampir sepenuhnya jebol, tiba-tiba Zarin kembali tersadar. Ternyata dia hanya tertembak di bagian telinganya. Dia segera bangkit dan menghabisi pasukan Irak dengan Dragunov sniper rifle-nya. Dengan segala keterbatasannya, pasukan Iran akhirnya berhasil mengembalikan keadaan. Kemudian Zarin berhasil menemukan keberadaan Rashid dan langsung menembaknya. Namun kali ini Zarin juga tidak membunuh Rashid. Tembakannya hanya mengenai bahu yang membuatnya masih selamat. Pasukan Iran akhirnya berhasil menahan serangan dan memukul mundur tentara Irak.
Setelah pertempuran itu, di markas Irak, Rashid yang gagal membunuh Zarin kemudian diberhentikan tugas sementara waktu. Sang kapten juga telah mempersiapkan beberapa pasukan sniper hebatnya untuk memburu Zarin. Rashid lalu mengingatkan sang kapten bahwa Zarin tidak akan bisa dilumpuhkan dengan mudah. Menyadari bahwa pasukan snipernya jika berhadapan langsung dengan Zarin pasti akan dengan mudah dikalahkan. Akhirnya sang kapten membuat sebuah siasat untuk menjebak Zarin. Dia memerintahkan Abdul Qadir untuk berpura-pura mengkhianati negaranya. Strateginya adalah Abdul Qadir akan mendatangi pasukan Iran, kemudian akan memberikan bocoran pasukan Irak yang akan datang menyerbu mereka dengan kekuatan yang lebih besar. Dan satu-satunya cara agar pasukan itu bisa dihentikan yaitu dengan membunuh kapten Irak tersebut. Dan tentunya satu-satunya orang yang bisa membunuh kapten Irak tersebut adalah Zarin. Abdul Qadir juga memberitahu sebuah tempat yang pas untuk mengintai di area markas tentara Irak. Di tempat itu katanya, Zarin bisa dengan mudah menembak kapten Irak tersebut. Mereka awalnya tidak percaya dan meyakini apa yang disampaikan Abdul Qadir hanyalah jebakan. Tapi mereka juga khawatir jika informasi itu memang benar adanya. Jika Zarin tidak membunuh kapten Irak tersebut, mungkin saja pasukan Iran akan diserang habis-habisan. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah dengan membunuh kapten Irak tersebut, karena tidak ingin teman-temannya tewas. Keputusannya telah bulat walaupun sebenarnya termakan jebakan. Zarin kemudian mempersiapkan persenjataannya lalu pergi menuju markas tentara Irak. بعد از اینکه از اونجا رد شدم نزدیک همون معبری که قبلا ازش رد شدی ایرانی برای اعدام ببرن قرارگاه. Dengan diam-diam, dia berhasil masuk ke tempat yang dimaksud, dan tentu saja di sana beberapa sniper musuh sudah siap untuk segera menyergap Zarin di tempat yang telah mereka rencanakan. Beberapa sniper musuh langsung menyergap tempat yang mereka yakini menjadi tempat Zarin bersembunyi. Dan ketika pintu dibuka, tiba-tiba tentu saja, Zarin tidak sebodoh yang mereka pikirkan. Di tempat itu, Zarin hanya memasang bom jebakan, sedangkan dia bersembunyi di tempat lain, dan dari sinilah Zarin menghabisi para sniper tersebut. Setelah menghabisi beberapa sniper musuh, keberadaan Zarin akhirnya diketahui, dan salah seorang sniper musuh berhasil menembak Zarin. Untuk memastikan Zarin telah tewas, sniper itu mendekati Zarin dan Rashid yang sudah mengetahui posisi Zarin bersiap membalaskan dendamnya. Namun Zarin tidak lagi memberinya kesempatan untuk balas dendam. Namun walaupun sudah berhasil menghabisi lawannya, sayangnya Zarin harus tewas saat itu juga karena luka tembakannya. Di akhir film, tampak Hussein yang sedang mengawasi pergerakan musuh. Setelah kematian Zarin, kini dia yang menggantikan posisinya untuk membunuh kapten tentara Irak. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang salah, karena pada dasarnya, saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari yang namanya kesalahan. Jika ada yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Tapi ingat, berkomentarlah dengan bijak. Sekian dari saya, terima kasih sampai berjumpa di video berikutnya.